Selama 2 hari kita berlabuh di Bobau, masih belum melakukan kegiatan program ekspedisi. Pasalnya, karena cuaca yang kurang bersahabat, tim harus berjibaku melakukan beberapa perbaikan di kapal yang rusak akibat menghantam dermaga karena badai. Selain itu, kita juga masih mencari posisi aman untuk bersandar. Hari ini, kami akan menggelar joy sailing. Satu jangkar Dia besar besi putih, di Pak. Besi putih. Iya. dalam istana Keraton Buton. Pinisi, satu dari banyak peninggalan maritim leluhur, mahakarya yang terus berusaha bertahan hidup. Bentuknya adalah transformasi panjang dari peradaban yang luhur, sedangkan semangatnya terus bertahan dalam udara yang kita hirup. أشهد أن محمد رسول الله. Harus banyak ketawa nih. Kalau tidak ini kau bisa stres di jalan. Perjalanan terkeren minum di. Terkeren. Ini menurut saya ya. Ini adalah perjalanan apa? Keren. Yang selama ini yang saya idam-idamkan memang. Finish ini dibuat karena apa? Karena banyaknya itu apa? Keinginan-keinginan teman-teman, pengen jadi ini, pengen beli ini, tapi nggak ada uang kan? Akhirnya terjadilah kita buat ini finish. Nah, sekarang perjalanan kita ini yang keren. Kenapa saya bilang keren? Coba kau pikirkan, kalaupun kamu punya uang yang banyak, belum tentu kau bisa datangi itu 74 titik di Indonesia. Anda ahli memasukkan ya? Paling naik pesawat, ya. Bukan keliling dong. Bukan, ya. Bukan. Nah, kalau kita ini, wah, singgah ini man, 74 titik. Dan itu harus tahu, itu harus. Teman-teman saya ini semua pada haus apa? Haus akan Indonesia yang kaya akan perairannya, kaya akan semuanya. Ini hari ketiga kita. Pelabuhan Murhum di Bobau sangat ramai. Kami berada di antara kapal-kapal nelayan dari berbagai ukuran yang beroperasi di pelabuhan ini. Selain itu, kapal angkut tradisional ke berbagai tempat banyak di sini. Secara letak, pelabuhan Bobau menghubungkan banyak tempat di Indonesia melalui jalur laut, baik menuju wilayah barat maupun wilayah timur. Posisinya sangat strategis. Karena mengingat bahwa jarak Ternate, Nusa Tenggara yang wilayah timur untuk kemudian membuat perjalanan kapal untuk turun di daerah Makassar ke Makassar. Kenapa tidak kemudian kita karena sudah over capacity Makassar, kita tarik ke Indonesia Timur, ada ke daerah Bau-Bau untuk kemudian bisa mengcover daerah yang ada di wilayah timur. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena memang potensi kita memiliki tersedia untuk itu, sehingga pada perjalanannya kita mengharapkan hadirnya daripada galangan industri perkapalan yang hadir di Sulawesi Tenggara, khususnya Indonesia bagian timur setelah Makassar. Dan itu tertuang dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah Kota Bogor yang hari ini lagi pembahasan. Kita mendapatkan ikan sebanyak 1, 2, 3. Mantap sekali, mantap. Sama dengan di ini kalau gini nih. Wah, kalah Pak. Ini udah dikirim beberapa kota nih Pak. Ahli kopi. Ahlinya kopi nih Pak. Kalau gini saya malah jadi bilang, oh saya waktu ini bayangkan. Sekarang kita berusaha lagi Pak, oleh Pak Wakil kemarin sudah menjelaskan, Pak Wali akan langsung dari Jakarta langsung Bogor Ambon pesawatnya.
Ya kita harapkan dari Bali langsung Bobo juga. Seperti itu. Ya karena di sini kan ada Wakatobi itu paling menarik sekali. Iya. Wisatawan yang di Bali selalu dia sebut tapi akses untuk ke sana kan masih itu. Ya, kurang paham. Memang betul Bali Wakatobi masuk dalam 10 destinasi nasional. Ya kita mengatakan bahwa Wakatobi itu sudah Indonesia. Wakatobi itu dekat dengan Bau-Bau. Nah untuk ke Wakatobi pasti lewat Bau-Bau dulu. Ya begitu. Nah sekarang makanya Bau-Bau akan mengembangkan budayanya supaya bisa kemudian main gate-nya di Bau-Bau untuk masuk ke Wakatobi. Bisa begitu. Ini ada tingkatnya. Bisa menjadi mitra. Kita harapkan menjadi mitra. Dalam menjadi mitra kita siapkan Bau-Bau bagaimana memainkan peranannya dari sektor pariwisata. Ini rencana mau bikin nasi uduk, jadi diajakin bikin nasi uduk, terus nanti lauknya mungkin bergeser tahu pakai ikan campur. Ini teman-teman di sini sambil menunggu agenda hari ini melakukan beberapa kegiatan di atas kapal ini untuk menghilangkan satu kebosanan. Karena kita juga sedang menunggu jadwal keberangkatan untuk melihat kondisi cuaca apakah bisa berangkat ke Wanci, Wakatobi atau tidak. Jika tidak, kita akan tinggal di bawah dalam beberapa hari. Nah, teman-teman di sini melakukan beberapa hal. Ada yang mencoba merakit tali pancing, ada yang memperbaiki jangkar kita yang kemarin rusak karena hantaman badai. Terus ada yang mendengarkan musik, ada yang istirahat, kesempatan untuk istirahat. Sebentar kita akan melakukan joy sailing juga. Joy sailing bersama dengan komunitas dan doakan semoga perjalanan ekspedisi ini sebelum ketemu saya ini berjalan lancar. Kita masih berada di titik singgah keempat Bau-Bau, menunggu cuaca bagus untuk menuju ke titik singgah kelima. Seterusnya sampai kita finish di Kendari untuk trip 1 rute timur ekspedisi Baki. Ini adalah ruang kehidupan kita berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Ruang kehidupan ini ruang kehidupan. Ini di sini dikomandoi oleh Bang Asmar yang dibantu oleh Mas Gentur. Nah, ini perut kita selalu nyaman nih karena ada mereka berdua nih. Ada ini kenapa anunya ya kalau begini? Yang besar ambil ini kalau Ikan basah biasanya. basah. Bisa cakalang, biasa dapat cakalang, cakiling, macam-macam. Mau kok. Jadi ibu-ibu kita haluskan dulu tahunya. Setelah kita haluskan, tambahkan sedikit cinta. Ini mau dicampur ya mas? Dicampur dengan komodo. Dicampur. Standby. Atribut. Good. Very good. Ini calon-calon pelaut semua nih. Sailing. Ya, kita berlayar sebentar di laut. Nanti adik-adik bisa nonton film mengenai pembuatan pinisi, lalu kegiatan yang selama ini kita lakukan, juga ada menggambar. Ya, nah, ya, nanti semua di kapal. Hamparan air yang membentang luas. Hari ini kami akan menggelar joy sailing kedua pada program ekspedisi. Kita akan berlayar sambil belajar di atas kapal pinisi bersama dengan anak-anak dari salah satu komunitas di Bau-Bau. Rutenya di sekitar pelabuhan. Pada agenda joy sailing, kita ingin menanamkan pengetahuan dasar tentang maritim pada anak-anak Indonesia. Bagaimana mencintai lingkungan,
bagaimana mereka bisa mengenal laut, kemudian mencintainya. Memberikan semangat kepada anak-anak Indonesia untuk terus bergerak maju. Di depan itu sampai ke belakang itu namanya lunar. Jadi itu yang paling pertama dibentuk dan itu yang menjadi dasar daripada perahu. Semua dalam keadaan tidak mabuk, padahal umurnya masih pada muda sekali, anak-anak usia 7 sampai 8, 9, 10, tapi tidak ada yang mabuk. Mereka menikmati betapa indahnya, betapa megahnya, betapa hebatnya orang-orang dulu kita yang memiliki kapal pinisi seperti ini. Harapan saya malah berpikir bahwa jangan cuma pinisi yang harus ada. Di Bau-Bau atau Pulau Buton, Kesultanan Buton, Indonesia, ada kapal Lambo. Ada kapal lampu bisa hadir juga seperti kapal pinisi ini, sehingga kita kaya akan diversifikasi kekayaan Nusantara kita, dan kapal ini jangan cuma satu kalau bisa, dan bisa ada lebih banyak lagi, 1 atau 2 lagi tambahannya untuk bisa kemudian menjadi ikon yang terlahir sekarang untuk menjadi kebanggaan daripada Indonesia itu sendiri. Sekarang ini, pinisi merupakan barang yang mewah. Tak semua orang bisa melihatnya secara langsung, apalagi merasakan berlayar di atasnya. Hanya kalangan tertentu saja. Dengan ekspedisi ini, setidaknya kita mendekatkan pinisi yang kita terus banggakan ini kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih kelompok besar sekali dari Skindo telah memfasilitasi kami untuk mengenal lebih jauh lagi tentang pinisi yang selama ini kami hanya tahu bahwa pinisi itu perahu berasal dari Makassar. Tapi di sini kami diajak mengenal lebih jauh tentang pinisi dan bahkan diajak berlayar juga. Anak-anak antusias. Terima kasih. Nanti kalau ada event-event berikutnya, kami dipanggil lagi. Ini dari komunitas apa, Bu? Komunitas hebat, home education based on akhlak and talent. Senang, nggak mabuk, sudah terbiasa. Sekali Sila bisa ikut. Bu, bagaimana perasaannya Ibu naik pelayaran kapal ini? pinisi. Alhamdulillah sangat excited dan punya pengalaman baru. Jadi kenal sama kearifan lokal dari Indonesia. Ternyata kapal pinisi dari Makassar bagus sekali. Ombak kencang tapi kita tidak mual, tidak pusing tadi di sana ya. Semua senang. Kita sama-sama deh semua ke keraton biar lihat keraton di malam hari. Maghriban itu. Maghrib dulu. Baik, ya. Mungkin Kak Abi mau cobain, silakan. Ya, dalam kehidupan. Ini tahu ya? Tahu diremas-remas, Iya, dihaluskan. sekarang kemudian tepung bagi beberapa bumbu. Luar biasa kawan-kawan. Ada sedikit ikan juga. Jadi salah satu yang membuat kita betah di kapal ini adalah kawan kita berdua ini, Mas Gentur dan Bung Asmar. Nah, beliau inilah yang membuat lidah kita tetap merasakan kenikmatan kawan-kawan. Maknyet, Pak. Maknyet ekspedisi pinisi Bang Nusa. Yes. Panjang hampir 2 meter. Ini bintang utama Pak ya? Ini pintu utama. Pintu utama daripada Benteng Kesultanan Buton, ada 12 pintu ini. 12 pintu untuk bisa masuk ke dalam Kesultanan sini. Daerah Benteng Keraton Kesultanan Buton. Apa nama bintang utamanya? Benteng Keraton Kesultanan Buton. Namanya kan Ini Lawananto. Lawananto itu pintu gerbang diambil dari salah satu sultan yang ada di sini. Pintu masuknya ini. teman-teman, sekarang kita tim ekspedisi pinisi Bakti Nusa diberi kesempatan untuk datang dan mengunjungi salah satu keraton yang besar di Sulawesi Tenggara, yaitu Keraton Kesultanan Buton. Luar biasa bentuk
Bapak bisa lihat Pak. Bangunan bentengnya itu konstruksinya masih asli. Sudah dipakai mungkin pakai apa telur sebagai perekatnya. Ini salah satu benteng terbesar di Belum ada renovasi. tidak pernah diduduki ya, tidak pernah diduduki sama penjajah. Oke, ikuti perjalanan kita. Dulu, Kesultanan Buton pernah berjaya di sini. Posisinya yang strategis menjadikan Laut di Buton sebagai salah satu jalur perdagangan di masa lampau, menghubungkan ke banyak tempat. Bukti keagungan Buton masih bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang masih ada di dalam areal benteng Kesultanan. Benteng yang merupakan salah satu benteng terluas di dunia yang tercatat dalam Museum Rekor Indonesia dan Guinness Book of Record pada September tahun 2006 dengan luas areal 23.375 hektar. Model benteng di sini adalah dia dari susunan batu karang. Ini ada beberapa yang batu karang masih kasar dan disusun ke atas. Jadi beda seperti benteng-benteng kebanyakan yaitu yang dengan batu yang sudah dihaluskan atau dibentuk. Tapi ini tidak, beda, dia batu karang. Mungkin batu gunung juga sebagian ini. Di daerah Buton di Salah satu jangkar dia besar Besi Putih, di Pak. Besi Putih. Iya. Dalam istana Keraton Buton. Besarnya cuy. Ini sekitar ada 2 meter lebih nih, 3 meter. Mana ini ya? Ada Pak. 3 meter. 3. Kalau benteng ini dia sekarang adalah benteng terluas di Indonesia dan di dunia kita, dan didiami oleh kurang lebih 1 kelurahan. Jadi yang didiami ini kurang lebih 4.000 kepala kakak keluarga, dan di dalamnya sudah terjadi kawin mawi antara pendatang dan orang pribumi yang hidup di sini. Dan di dalam benteng Keraton Kesultanan ini ada masjid Keraton Kesultanan, ada tiang bendera kuno yang terdiri dari abad ke-16. Bawa aku ke pulau seberang. Yo yo, kita ke laut aja. Yo yo, snorkel bareng bersama. Yo yo. Salah satu model kelinci perahu Buton dikatakan ada itu. Layar yang dipakai diubah. Dan terbenamnya sunset.